Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita bahas produk kilat lagi nih. Kemarin ada yang request ya, board cordless-nya. Ya, kali ini saya akan cobain sebuah board cordless dari kilat dengan tipenya KC-D005. Dan ya, harganya sendiri ini saya dapatkan di harga 490.000 yang masih tergolong terjangkau ya. Ya, untuk linknya nanti saya sertakan jadi deskripsi. Teman-teman bisa cek aja langsung, dan ada juga untuk paketan yang lain yang dia lebih lengkap lagi. Ya, silahkan aja cek langsung, pilih yang mana. Dan sekarang kita akan coba dulu ya, kira-kira alatnya seperti apa, cocoknya untuk apa, dan kekurangannya apa. Oke, langsung aja kita bahas ke produknya. Ya, untuk packagingnya kita mendapatkan cover seperti ini ya, dan di sini udah ada dusnya dengan keterangan. Ya, di sini ada brandnya kilat dengan tipe KC-D005. Nah, lalu di bagian samping di sini ada kilat K12. Saya kurang tahu K12 itu apa. Dan untuk kelengkapannya sendiri ada kunci sok, ada beberapa mata bor, ada wall charger, ada satu pieces atau dua baterai katanya. Nanti kita lihat. Ini yang dua setahu saya. Dan ada sub extensionnya. Dan unitnya sendiri seperti ini ya. Dan selanjutnya di sini ada keterangan kilat 1 year warranty. Nah, lalu untuk kapasitasnya di 18 sampai 25 Nm ya, settingan torsinya. Dan ya, di sini bisa kita lihat dia ada impact functionnya, udah bisa ke impact, dan 2 speed control, 25 torsi adjustment, dan variable speed ya, seperti itu, lithium ion. Nah, lalu di bagian belakang sama persis, nggak perlu kita bahas lagi, kita langsung cek aja isinya. Nah, di sini ada embossannya ya, kilat, bukan stiker lagi. Jadi dia udah timbul seperti ini, dan kita lihat di bagian dalamnya kita mendapatkan apa aja. Nah, kelengkapannya seperti ini. Yang pertama di sini ada instruction manual, buku petunjuk penggunaan seperti ini. Ya, saya ketikkan. Dan selanjutnya kita mendapatkan aksesoris dulu ya, kita bahas. Nah, untuk aksesorisnya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kunci soknya. Dan di sini ada bit obengnya 6 pieces, dan di sini ada mata bor. Mata bornya dia 3 pieces untuk besi dan 2 pieces untuk kayu. Dan satu lagi ini apa yang lepas? Oh, ini mata bor keramik biasanya ya, atau multifungsi seperti ini. Ini extensionnya, sub extension, dan oke. Nah, untuk baterainya seperti yang saya katakan di awal, ini yang ini ada satu lagi. Ternyata mata bornya ya copot ya. Jadi dia ada 3 di sini. Jadi 3 mata bor besi dan 3 mata bor kayu. Ya, selanjutnya kita lihat di sini ada 2 pieces baterai yang slotnya dia udah LXT ya, seperti ini umum, dan 20 volt max. Dia 1,5 ampere hour, ada 2 pieces. Nah, ini saya ketepikan dulu. Dan ya, kita masih mendapatkan wall charger ya, belum yang docking charger. Ya, seperti ini. Untuk speknya dia di 1 ampere aja. Artinya kalau mengecas 1,5 Ah ya harusnya di 1,5 jam ya. Dan ya, terakhir kita lihat ada unitnya seperti ini. Oke, untuk box covernya ini saya ketepikan dulu. Oke, kita perhatikan ke unitnya. Nah, seperti ini ya. Untuk bentuknya umum seperti bor-bor cordless kebanyakan ya, produk-produk generik kebanyakan. Yang membedakan itu dari segi warna. Warnanya kayak Inco atau kayak DeWalt ya. Kayak Inco sepertinya. Oke, sekarang kita perhatikan untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya. Di sini tertera ada brandnya kilat, 20 volt, cordless driver drill, dan ya RPM maksimalnya di 1500, dan capacity untuk baterainya dia di 1500 mAh. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya ya. Ya, pertama kita tes nyalakan dulu, kita lihat seperti apa feels-nya. Ya, seperti itu. Sayangnya dia belum brushless ya, jadi dia masih menggunakan dinamo konvensional. Nah, oke, fitur-fiturnya kalau kita perhatikan ya, untuk caknya sendiri dia masih menggunakan sistem penguncian 2 tangan ya, menggunakan cak yang model seperti ini. Jadi kita harus tahan. Jadi kita nggak bisa mengunci dengan 1 tangan.
Nah, dia berputar untuk porosnya. Nah, selanjutnya fiturnya di sini ada untuk settingan torsi ya. Ini berlaku ketika kita menggunakan mode skrup, dan di belakangnya di sini ada settingan untuk modenya, mode skrup, drilling biasa, dan ada mode hammernya. Jadi dia udah 3 fungsi. Dan selanjutnya di atas ada settingan gearnya, gear 1 ataupun gear 2. Ya, orang bilang ini speed ya, speed 1 ataupun speed 2. Dan selanjutnya ya di sini ada water pass. Jadi ini ya fungsinya untuk posisinya itu agar selalu leveling ya, agar selalu horizon seperti ini. Ya agak nggak kelihatan sih kalau kita ngebor ya, mesti benar-benar kita pantengin gitu. Dan ya fitur selanjutnya di sini ada LED lampnya, yang sayangnya dia belum ada delaynya ya, jadi kalau kita lepas trigger dia langsung mati gitu ya. Biasanya itu ada di bor-bor brushless. Dan selanjutnya ada trigger ya, untuk trigger smooth ya. Untuk yang bor model-model dinamo konvensional seperti ini itu biasanya memang kelebihannya dia di triggernya smooth. Dan ada forward reverse seperti ini, bolak-balik. Dan ya itu aja sih untuk fitur-fiturnya. Oh ya, satu lagi di sini ada beat obeng ternyata ya. Ini fiturnya yang berguna sih kalau kita mau naik ke atas gitu ya. Jadi bisa kita cantolin kalau mau ganti-ganti, nggak sulit megangnya. Ya, ini ada 2 beat obeng yang bisa kita selipkan di bagian bodinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas untuk build quality-nya. Ya, kalau saya perhatikan ya, untuk di kelasnya ya ini tuh udah oke sih, udah sesuai di harganya. Untuk ceknya sendiri ya bahannya dari plastik ya. Untuk ya oblak atau enggaknya ya ini ada sedikit oblak, tapi ya itu wajar ditemukan pada bor cordless ya. Dan ya ini masih dalam batas kewajaran. Dan selanjutnya di sini untuk settingan torsinya dia clicky, tidak begitu berat, dan bahannya ini dia dari plastik. Dan untuk settingan mode-modenya juga ini tuh dari plastik. Dan ya ini yang warna silver, ini bukan metal ya, ini juga masih plastik. Dan untuk body-bodinya sendiri yang plastik-plastik warna kuning ini juga ini udah tergolong oke di kelasnya. Dan di sini ada bumpernya, ini yang warna-warna hitam ini dari karet ya. Dan ya di sini kalau teman-teman perhatikan penempelan udah cukup oke. Di sini juga ada rubber gripnya, yang untuk penempelannya ya udah tergolong cukup rapi. Ya walaupun ini yang bukan yang bagus-bagus amat untuk build quality-nya, tapi ya di kelasnya menurut saya ya udah oke ya, udah wajar. Nah, sekarang kita akan uji untuk spesifikasi ya, terutama RPM-nya, kita tes real atau tidak. Ya, kita mulai dari speed rendah dulu ya, atau gear 1. Ya, bisa sangat rendah untuk speed minimalnya. Sekarang kita coba maksimalkan di speed rendahnya dengan tekan trigger secara keseluruhan. ...389, dan kita coba di gear 2. Langsung speed maksimal. ...1458. Ya, bisa dibilang udah real ya, nyaris mendekati spek tertera di 1500 rpm. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja kita coba ya, kita gaskan kira-kira semana mampunya. Kita coba paksa dengan kapasitas maksimal, kira-kira overheat atau tidak. Dan ya kita langsung tes saja seperti apa hasilnya. Oke, pertama kita cobain untuk mode skrup ya. Ini kita tes torsi 1 selembut apa. Ya harusnya sih sangat lembut ya. Ini bisa untuk yang model-model skrup kecil seperti ini. Kita coba teskan. Ya ini speed 1 atau gear 1. Modenya dia skrup dan torsinya torsi 1. Nah segitu ya, lembut. Ini untuk multiplex plywood ini udah sangat cocok. Kita tambah ke 8. Ya masih kurang, kita tambah ke 15. Ya, bisa kita tambah lagi ke 18. Nah, seperti itu. Ini karena kayu solid ya, keras. Kalau untuk plywood ya mungkin di 8 atau 7 udah cukup. Nah, seperti itu. Oke, untuk skrup-skrup udah enak, untuk skrup-skrup ringan.
Oke, sekarang kita langsung cobain ke mata bor kipas ya. Kita mau tahu sejauh mana kemampuannya. Kita coba ke kayu solid tebal 2 inci. Ya, ini mata bor kipas 14 mili. Kita pakai mode drilling biasa dan speednya speed 2. Oke ya, kita tes. Tuh, 2. Oke, 14 masih nggak ada masalah. Kita coba gedein lagi. Ya, ini di 16 mili. Oke, masih mampu. Kita coba yang lebih gede lagi. Nah, ini di 18 mili. Kita coba. Oke, masih mampu ya. Kita coba paksa lebih gede lagi. 20 mili. Kita coba 1, 2. Ya, masih mampu. Kita gaskan yang lebih gede lagi. Ya, 25 mili ya. Kita coba paksa terus. 1, 2. Ya, masih bisa ya, walaupun udah kewalahan sepertinya. Tapi masih oke. Ya, kita coba sampai nggak mampu. Kita coba yang lebih gede lagi. Ya, 28 mili ya. Jangan berharap bisa, tapi kita sekedar menguji coba aja. Kita coba tes lagi. 28 mili. 1, 2. Ya, udah tergolong nggak mampu ya. Dia maksimal di 25 mili. Itu pun nggak bisa sering-sering, tapi kalau kepepet ya sesekali 25 bisa. Ya, saran saya sih di bawah 25 ya. Nah, sekarang saya tes untuk suhunya. Untuk suhunya sendiri juga masih tergolong aman kalau menurut saya di 37, 39, 41 ya. Wajar ya. Walaupun udah kita paksa sampai nggak mampu. Berarti untuk suhunya dia aman. Nah, sekarang kita coba untuk mode impact-nya ya, atau hammernya. Ya, kita coba fitur impact-nya menggunakan mata bor 12 mili ya. Ya, ini modenya mode hammer dan speednya speed 2. Kita coba ke beton K350. Seperti apa impact-nya, pukulannya. Kita tes 1, 2. Oke, masih tergolong mumpuni ya. Impact-nya cukup berasa. Ini untuk pekerjaan tembok-tembok rumah. Ya, ini menurut saya udah sangat oke sekali. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, kalau kita bicara soal kinerja, ya tentunya tadi udah bekerja dengan baik ya, udah bekerja sebagaimana mestinya, udah tidak ada kendala sama sekali. Nah, kalau ditanya kekurangannya apa, ya paling ya sayangnya baterainya itu masih 1,5 Ah ya, jadi ya tergolong singkat untuk pemakaiannya gitu. Andai aja ini yang 2 Ah tentunya akan lebih mantap lagi. Nah, di samping itu sayangnya dia belum brushless motor ya, jadi dia masih menggunakan dinamo konvensional, dan untuk caknya sendiri juga masih penguncian 2 tangan ya, itu sayangnya. Tapi ya overall kalau saya kembalikan ke harga, ya menurut saya ini tuh udah oke, apalagi buat teman-teman yang targetnya itu cuman sekedar untuk rumahan, saya rasa ini tuh udah cocok ya. Ya ditambah lagi kita udah mendapatkan paketan yang lengkap, walaupun aksesorisnya ya bisa dikatakan itu cuman untuk hobi-hobi aja, bukan untuk serius ya. Ya tapi ya karena udah lengkap, ya itu udah bisa langsung dipakai gitu. Ya di harga 490.000 saya rasa udah
worth it sih kalau memang teman-teman itu targetnya ya memang bukan untuk pekerja berat ya. Udah mantap sih menurut saya. Ya oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.